Jangan lupa tebus saham baru BABP. Ayo tunggu bersama Motion Banking. Maksudmu, Jaya Sangara? Prabu Sorandaka dikenal sebagai orang yang sangat bijaksana. Bahkan paman pernah bercerita kalau dia sangat menyayangimu. Senopati, kau sudah mengikuti kasus Paman Arkananta, Raka Walang Sungsang, dan juga Nimas Pawitra. Apakah kau memiliki kesimpulan atas masalah ini? Pangapunten, Gusti Prabu. Hamba memiliki beberapa kesimpulan dari semua hal yang terjadi. Yang pertama, mengenai Raden Walang Sungsang. Raden Walang Sungsang, pada perkelahian sebelumnya, beliau telah lalai untuk menangkap Prabu Arkananta. Yang kedua, mengenai Nimas Rara Santang. Nimas Rara Santang dinyatakan juga bersalah. Mengapa Nimas Rara Santang berlarut-larut dalam merahasiakan tentang keterlibatan Prabu Arkananta dan Nimas Pawitra? Padahal yang bersangkutan telah mengetahui semuanya dari Nimas Prahasini. Nimas Rara Santang malah bertindak sendiri tanpa melaporkan kepada Gusti Prabu sebagai pemangku keputusan tertinggi di Istana Pajajaran. Berdasarkan hukum Pajajaran yang termaktub dalam Kitab Hukum Pajajaran yang berlaku, Pasal 10 Ayat 2, Nimas Rara Santang nyata dan meyakinkan bahwa Nimas Rara Santang melanggar pasal tersebut karena telah merahasiakan kabar penting dari raja. Maka, hukuman yang selayaknya didapatkan, hukuman penjara. Kakang Cakradewa. Paman Cakradewa. Alhamdulillah. Aku senang bisa melihat Paman baik-baik saja. Tampaknya Paman sudah pulih sepenuhnya. Aku juga senang bertemu denganmu lagi, Jaya Sangara. Siapakah gadis ini? Perkenalkan Paman. Ini adalah Ratna Dewati. Aku Ratna Dewati, Paman. Lalu Paman, bagaimana dengan Nimas Anggraini? Dia masih hidup. Dia masih hidup. Alhamdulillah. Itu adalah berita yang bagus untukmu, Paman. Lalu, kenapa kau bersedih? Anggraini, dia seperti perempuan yang hilang ingatan. Dia sama sekali tidak mengenaliku. Astagfirullahaladzim. Bagaimana itu bisa terjadi, Paman? Aku berusaha datangi dia, Jaya Sangara. Tapi dia tidak ingat siapa aku. Dan aku dapat kabar dari Pati Tunggal Semi bahwa Anggraini sengaja dihilangkan ingatannya oleh Gusti Prabu Sorandaka melalui tangan tabib Nyai Pulasari.
Bukankah tadi siang kau juga melihatnya kan? Anggraini di istana Salakapura. Lalu kenapa dia tidak mengenaliku? Kau sendiri sudah tahu kalau Anggraini sedang dalam pengobatan Nyai Pulasari. Apa hubungannya? Apakah mungkin Anggraini lupa ingatan saat tertimbun reruntuhan batu? Tidak. Bukan seperti itu, Cakradewa. Gusti Prabu Surandaka pada saat itu mencari seorang tabib. Dan terpilihlah Nyai Pulasari. Nyai Pulasari adalah tabib yang sangat hebat. Karena tabib Nyai Pulasari dapat mengobati semua penyakit. Dan tentunya dengan ramuannya agar ingatan Anggraini bisa hilang. Dan Pati Tunggak Semi juga yakin bahwa Prabu Surandaka sengaja melakukan ini karena ingin menikahi Anggraini. Tenanglah dulu, Paman. Dari cerita Paman, aku menangkap sesuatu yang sangat ganjil. Kasus Paman Arkananta itu telah selesai. Kenapa kau ungkit kembali? Tajur Agung, aku tidak menyangka ternyata kamu mengabaikan kesalahan Raden Surasawan dan malah berbalik memojokkan keluarga Galuh. Pangapunten Raden, perlu Raden ketahui bahwa perselisihan antara Nimas Rara Santang dan Raden Surasawan itu bersumber dari permasalahan Prabu Arkananta. Dan menurut hamba, permasalahan Prabu Arkananta belum sepenuhnya selesai karena Prabu Arkananta belum menjalankan hukumannya yang seharusnya beliau terima. Tidak seperti itu, Senopati. Paman Arkananta adalah tamu agung di kerajaan kita. Ia tidak bisa diadili karena ada hukum berbanding terbalik yang bisa melindungi tamu agung di kerajaan ini atas aturan hukum tertentu yang melindungi persahabatan di antara dua negara. Hamba paham, Raden. Maka itu, hamba membiarkan Prabu Arkananta untuk meninggalkan istana, mengingat beliau sedang berduka karena kematian putrinya. Namun, berdasarkan hukum yang berlaku dari kitab Amukanagara yang ditetapkan 1 Warsi lalu dan sudah dijalankan 1 bulan belakangan ini. Menurut pasal 17 ayat 3 bahwa siapapun yang merahasiakan tentang kejahatan dan perencanaan tentang kejahatan warga asing selain warga Pajajaran, tidak terkecuali dalam kedudukan dan posisi apapun, hukumannya adalah kurungan penjara. Maksudmu, Jaya Sangara? Prabu Sorandaka dikenal sebagai orang yang sangat bijaksana. Bahkan Paman pernah bercerita kalau dia sangat menyayangimu, Paman. Lantas, bagaimana mungkin Gusti Prabu menyakiti perasaan Senopati yang sangat disayanginya? Aku yakin ada kesalahpahaman di antara Paman Cakradewa dan juga Gusti Prabu Sorandaka. Sebaiknya Paman bertanya langsung kepada Prabu Sorandaka. Paman bicarakan dengan baik-baik. Nimas Anggraini, mengapa namanya persis dengan nama Yundaku? Apakah Anggraini yang dimaksud Paman Cakradewa adalah Yundaku? Yundaning? Tapi di mana Yundaning saat ini? Apa Yundaning masih hidup? Buah, yang buahnya nih, buah. Ayo teh, buah. Yunda, aku ingin gulali itu. Biar Yunda ambilkan. Kamu tunggu di sini ya. Iya, Yunda.
Aku ingin ini. Berapa? 1. Ayo Bu, buah Bu. Terima kasih. Buah manis. Ini adikku sayang. Tidak mau Yunda. Aku maunya segini. Baiklah, Yunda belikan lagi untukmu. Kamu tunggu di sini. Aku mau ini 1 lagi. Yunda tolong! Tolong Wati! Yunda! Wati! Tolong! Wati! Tolong! Wati! Tolong! Tolong adikku diculik! Tolong! Tolong! Di sana tolong! Tolong! Wati! Cepatkan! Cepatkan Wati! Wati! Tolong! Tolong! Yunda! Dewa Batara Agung, semoga suatu saat nanti aku bisa bertemu kembali dengan Yundaku, Yunda Anggrahini. Apakah benar ini sesuai perkiraanmu Jaya Sangara? Bahwa ini semua hanya kesalahpahaman? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus Paman katakan kepada Prabu Sorandaka. Kau benar. Aku sendiri yang harus mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu sebelum terlambat. Sebelum terlambat? Apa maksud Paman? Kekasihku, Anggrahini, dan Prabu Sorandaka akan menikah besok. Besok hari? Ya Allah, Paman harus bergegas ke sana, Paman. Iya, benar Jaya Sangara. Kalau begitu, aku harus segera berangkat ke Istana Salakapura. Jaya Sangara, kau ikutlah denganku. Baik, Paman. Tapi, apakah Ratna Dewati juga boleh ikut bersama kita? Karena kita harus menjaganya dan melindunginya dari pendekar-pendekar golongan hitam yang ingin memburu Ratna Dewati. Ratna Dewati, apakah kau masih sanggup untuk ikut bersama kami ke Salakapura? Iya, Jaya Sangara. Baiklah. Ya Allah, aku benar-benar tidak menyangka Senopati Tahajur Agung mengaitkan permasalahan Paman Arkananta dan Pak Witra ke dalam permasalahan diriku dan juga Rai Surasowan. Ini sangat menyebalkan. Putriku, sabarlah, Nak. Insya Allah Ibunda yakin Nanda Prabu Surawisesa bisa bertindak bijak dalam hal ini. Tetapi aku ragu, Ibunda. Aku merasa Senopati Tahajur Agung sudah sangat keterlaluan. Dia keliru melibatkan diriku ke dalam hukum baru yang sudah jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan diriku. Aku sependapat dengan Rai Rara Santang, Ibu. Seharusnya Senopati Tahajur Agung tidak berhak menggunakan pasal-pasal itu yang ada di hukum Amukanaga. Sebab Rai Rara Santang tidak terbukti untuk melakukan pemufakatan itu. Putra-putriku, sabarnya. Ibunda mohon jangan terbawa amarah.
kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan pikiran jernih dan kepala dingin. Dan jangan lupa berdoa. Insya Allah, Allah akan menunjukkan kepada kita yang salah itu salah dan yang benar itu benar. Aku mengerti, Bunda. Tetapi aku takut. Aku takut, Bunda. Putriku. Putriku, bersabarlah. Kita tidak perlu takut jika kita berada di jalan yang benar. Insya Allah, Allah akan selalu bersama orang-orang lurus. Kasihan sekali keluarga ini. Mereka terbelenggu dalam ketidakberdayaan karena Gusti Prabu Siliwangi dan juga Raden Kian Santang tidak ada bersama mereka lagi. Sebenarnya, siapa Senopati Tajur Agung itu? Mengapa ia menyalahkan Raden Walangsungsang dan juga menggunakan pasal-pasal yang seharusnya tidak digunakan? Padahal sudah sangat jelas, Raden Walangsungsang hanya menjadi korban, sama seperti aku. Korban atas kejahatan Paman Arkananta. Dan lalu, mengapa Nimas Rara Santang juga ikut memikul tanggung jawab ini? Nimas Rara Santang juga disalahkan. Aku tidak bisa membiarkan ini semua. Aku hanya bisa berharap semoga Gusti Prabu Surawisesa dapat bertindak bijaksana dan juga bersikap adil untuk keluarga ini. Senopati, apa maksudmu berbicara seperti itu kepada Yunda Rara Santang dan juga Raka Walangsungsang? Bukankah pernyataanmu itu hanya akan menimbulkan bibit-bibit kebencian di hati mereka terhadap pihak Istana Pajajaran? Pangapunten, Gusti Prabu.